Apakah laki-laki itu akan mengganti anak Anda? Halo sobatku semuanya, jumpa lagi dengan saya David Santosa SE dari Kota Pekalongan. Sebelum melanjutkan video ini, saya mohon untuk bisa ikuti 3 langkah berikut seperti yang tertera di layar berikut ini. Sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air, pada akhir-akhir ini ada tersebar sebuah video yang dimana di situ ada seorang pria dan beberapa ibu-ibu yang mungkin semacam seperti posyandu atau bagaimana, saya kurang paham. Tetapi yang jelas di situ dibicarakan mengenai vaksin yang berbahaya untuk anak-anak, dan vaksin itu belum diteliti atau belum dilakukan penelitian untuk anak-anak di Indonesia ini. Tapi sobatku, apa yang dia katakan di situ oleh laki-laki tersebut adalah sebuah jurnal yang dia ucapkan di situ, dan jurnal itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Hanya sayangnya mereka yang mendengarkan dan mungkin juga pria tersebut tidak mengerti bahasa Inggris dengan baik. Coba kita dengarkan video berikut ini. Vaksin anak yang dari merek Sinovac nih, Ya. sama sekali belum dilakukan uji coba untuk anak-anak Indonesia. Ya. Ini dokumennya nih, Daeng, kita lihat sendiri. Ya, there is a China study they used to say the vaccine is safe and effective. Jadi ini jurnal tentang keamanan. Banyak negara tentang vaksin ini banyak. Masalah mandatori ini hampir semua negara mandatori, tapi tidak seperti Indonesia. Indonesia ini pemaksaannya luar biasa. Iya, sampai dengan menggunakan aparat. Intimidasinya sampai menggunakan aparat. Badan intelijen negara ikut turun tangan dalam masalah vaksin anak. Itu. Nah, makanya itu pertanyaannya bukan ke aparat, minta maaf saya. Pertanyaannya ke rakyat, kenapa mau diintimidasi? Nah, itu. Kenapa diam aja? Ya. Kenapa kalian diam aja? Ya. Kenapa diam aja? Kenapa nurut-nurut aja? Nah. Kalau gue kagak nurut, gue ngelawan. Nah, sobatku semuanya, apa yang dikatakan di jurnal tersebut kita semua sudah mendengar, ya. Kita dengarkan sekali lagi. There is a China study they used to say the vaccine is safe and effective. Jadi, There is the Chinese study they use to say the vaccine is safe and effective. Ini adalah penelitian dari negara Cina. Mereka menggunakan dan mereka mengatakan bahwa vaksin ini adalah aman dan efektif. Vaksin sebelum dilempar keluar tentu sudah mengalami penelitian-penelitian terlebih dahulu, dan mereka tidak sembarangan, karena jika mereka sembarangan begitu disuntikan ke orang semuanya mati, maka habislah penduduk dunia ini. Jadi sebaiknya kita mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh laki-laki itu adalah sebuah pembohongan, mempengaruhi kepada ibu-ibu yang tidak mengerti atau bahkan mungkin takut karena informasi yang diterimanya kurang lengkap, sehingga mereka takut untuk membawa anaknya untuk divaksin. Nah, terjadilah hal seperti ini. Padahal jelas dikatakan bahwa vaksin itu adalah aman dan efektif dan sudah digunakan oleh Indonesia, sudah digunakan oleh rakyat Indonesia, baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Saya adalah bukti konkret. Saya divaksin Sinovac 1 dan 2. Sampai dengan hari ini saya masih hidup dan saya masih bisa berkata-kata kepada saudara-saudara semuanya. Janganlah kita gampang terprovokasi. Janganlah kita gampang terbawa oleh arus. Dan jika memang ragu, maka datanglah kepada pihak-pihak yang berkompeten. Datanglah ke dinas kesehatan, datanglah kepada petugas vaksin. Di situ ada dokternya, di situ ada perawatnya yang menyuntikkan, dan di situ pasti ada dinas kesehatan yang hadir di sana. Datanglah kepada mereka, tanyakan, karena mereka tidak mungkin berbohong. Karena ini taruhannya adalah nyawa orang. Kita lihat bagaimana ibu-ibu tersebut terpengaruh, terprovokasi, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan sungguh sangat menyedihkan. Punya anak di SD usia antara 6 sampai 11, tolong buka mata kalian, buka hati, buka pikiran. Mereka tidak untuk dinistakan, tidak untuk diuji coba seperti kelinci percobaan. Itu masuk loh ke dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa kita lindungilah anak-anak kita. Kayak kan Kita pengen tuh ini tuh nggak terjadi gitu buat anak-anak gitu loh. Tapi tuh loh harus lakukan sesuatu gitu loh. Jangan diam aja, itu anak kalian loh, bukan anak gua. Sungguh sangat menyedihkan. Sobat-sobatku semuanya, mari kita lihat berita mengenai berapa orang yang terpapar virus COVID-19. Saudara,
pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet terus mengalami lonjakan. Per hari kemarin ada 1.600 pasien yang dirawat di Wisma Atlet dengan penambahan sebanyak 200 pasien per hari. Di RW 02 Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat terpaksa di lockdown selama 3 hari ke depan. Lockdown lokal dilakukan pasca ditemukannya 33 orang reaktif COVID-19 dari hasil PCR dan diduga suspek varian Omikron. Nah, sobatku, sekarang apa yang terjadi di Malaysia pada tahun 2021 dan berapa jiwa anak yang melayang pada saat itu? Kita simak dan kita lihat, dan apakah kita menghendaki anak-anak di negeri kita tercinta ini terjadi hal seperti itu. Tentu. Sobatku semuanya, Anda lihat pria yang di video tadi? Silakan lihat foto berikut. Orang ini beberapa waktu yang lalu menghujat kita, menghujat rakyat Indonesia, mengatakan kita itu babi, bahwa kita itu tidak bisa bercelana, bahwa kita itu menyembah pohon dan segala macam, ya. Tapi kita tidak bahas orang ini. Sekarang kita lihat foto berikut ini. Mereka berkawan, bahkan mungkin bisa juga mereka bersaudara, mereka sepikiran, ya, dan bisa jadi mereka bersepakat. Kita tidak tahu, tetapi keduanya sama-sama melakukan perbuatan hal yang tidak terpuji, ya. Yang satu menghina rakyat kita, yang satu memprovokasi supaya anak-anak tidak divaksin. Saya mau tanya, jika ibu-ibu yang ada di situ, jika anak Anda tidak divaksin dan ternyata anak Anda terkena COVID-19, kemudian mohon maaf, anak Anda meninggal, apakah laki-laki itu akan mengganti anak Anda? Mungkin anak Anda terpapar, kemudian anak Anda sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Apakah laki-laki itu bersedia mengganti atau membantu seluruh biaya di rumah sakit? Camkanlah kata-kata saya ini. Kita jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya mohon kepada pihak kepolisian, tolong usut orang ini, cari orang ini, supaya dia bertanggung jawab atas kata-katanya. Karena belum ada bukti vaksin berbahaya untuk anak-anak. Berikut saya ambil sebuah video terhadap seorang anak yang berusia 7 tahun. Silakan Anda simak video berikut. 7. Umur 7 tahun. Udah divaksin? Berapa kali? 1 kali. Waktu divaksin rasanya apa? Sakit enggak? Terus setelah vaksin badannya gimana? Sakit? Lemes enggak badannya? Enggak? Biasa? Enggak ada masalah apa-apa ya? Ntar ya. Sip. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi gejala apa-apa. Dan sampai hari ini anaknya masih sehat, masih segar bugar seperti Anda tonton di video itu yang baru saya ambil tadi pagi. Janganlah membuat provokasi, janganlah menakut-nakuti rakyat. Karena apa? Yang pemerintah kerjakan adalah untuk menyehatkan rakyat, bukan untuk membunuh rakyat. Sobatku semuanya, sebarkan video ini supaya semua ibu-ibu mengetahui, dan supaya semua anak seluruh Indonesia selesai divaksin dengan baik sehingga negara kita aman, anak-anak sehat, keluarga kita sehat, dan semuanya aktivitas akan kembali normal, perekonomian akan kembali normal, dan untuk selanjutnya kita bangun negara ini, kita bangun bangsa ini untuk menjadi sebuah negara yang besar. Akhirnya saudaraku, sampai di sini kita berjumpa, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Salam NKRI, salam undi-undi.